Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan review materi akidah akhlak yang akan keluar nanti di PAT ya. Sekarang silahkan dibuka buku paketnya, yaitu pada bab 8 adab terhadap lingkungan ya. Nah, materi yang akan diujikan nanti yang pertama ada adab terhadap binatang atau fauna. Kalian bisa buka pada halaman 128, bagi 128 yang C ada terhadap binatang. Nanti soalnya ada 3, kemudian PG dan juga esai. Ya, di garis bawahi yang pertama adab terpuji terhadap binatang fauna. Kemudian halaman 128 yaitu nomor 2 cara menyayangi fauna atau binatang. Kemudian 129 yaitu adab tercela terhadap binatang, termasuk macam-macam akhlak tercela terhadap binatang. Nah, itu kalian dibaca, insya Allah nanti keluar pada pilihan ganda dan juga esai. Kemudian yang submateri yang kedua yang akan diujikan yaitu adab terhadap lingkungan atau alam ya. Nah, kalian bisa buka di halaman 131, yaitu ditandain nomor 1, nomor 2, dan juga 3 sampai dengan 4 ya. Itu ditandai, nanti soalnya ada 10 termasuk ke dalam esai dan juga pilihan ganda. Nah, kemudian kalian buka halaman 135 mengenai adab di tempat umum ya. Mengenai adab di tempat umum. Nah, kalian tandai halaman 136 yaitu adab ketika berada di tempat umum ya. Ada adab yang baik di situ, membuang sampah pada tempatnya, tidak merokok dan lain sebagainya. Kemudian kalian buka halaman 138 masih adab di tempat umum yaitu adab yang baik ketika di jalan, dan juga halaman sebelahnya 139 adab yang tidak baik ketika di jalan atau dalam perjalanan. Itu kalian tandain kemudian dibaca. Nah, kemudian kita masuk ke dalam bab selanjutnya. Bab 9 halaman 151 tentang keteladanan Utsman bin Affan ya. Yang pertama kalian buka halaman 151 dibaca mengenai keteguhan akidah Utsman bin Affan. Ya. Kemudian yang bawahnya ada keadilan Utsman bin Affan, itu ditandain kemudian dibaca. Kemudian halaman sebelahnya 152 yaitu tentang kedermawanan Utsman bin Affan, kemudian keberanian Utsman bin Affan dan kejuhudan Utsman bin Affan, itu ditandain. Kemudian kita masuk ke keteladanan Ali bin Abi Thalib ya. Halaman 153 sikap dan perilaku Ali bin Abi Thalib. Kemudian halaman selanjutnya 154 keteguhan akidah Ali bin Abi Thalib. Kemudian halaman sebelahnya 155 ada keadilan Ali bin Abi Thalib dan juga kedermawanan Ali bin Abi Thalib. Kemudian kalian buka lagi halaman 156 mengenai keberanian Ali bin Abi Thalib dan juga kejuhudan Ali bin Abi Thalib ya. Nah, untuk soal akidah ini kebanyakan soal tentang penalaran. Jadi kalian cukup dibaca apa yang tadi Ustadz telah tandai. Nah, jadi diusahakan kalian dibaca. Insya Allah kalau kalian baca nanti akan paham dan bisa menjawabnya ya.
Nah, kemudian setelah ini kita akan lanjut review fikih ya. Dipersiapkan buku paketnya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam review kisi-kisi dari fikih ya. Nah, pada fikih ini PAT akan diujikan hanya satu bab, yaitu pada bab mawaris. Kita akan telaah ya. Yang pertama nanti soalnya menyebutkan pengertian furudul muqaddarah ya. Nah, kalian bisa apa namanya? Buka di halaman 122 ya. Furudul muqaddarah itu apa? Furudul muqaddarah itu bagian yang sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an terhadap ahli waris ya. Jadi bagiannya berapa itu sudah ditetapkan dalam nas, dalam Al-Qur'an ya. Jadi furudul muqaddarah adalah ketentuan atau kadar bagi masing-masing ahli waris. Nah, kemudian yang kedua menyebutkan pengertian asobah. Nah ya, jadi asobah itu apa? Kalian bisa buka di buku halaman 120. Jadi asobah itu sisa ya, sisa harta warisan setelah dibagi oleh ahli waris yang lain. Kemudian soal yang ketiga menentukan ahli asobah binafsi ya. Jadi nanti pada bagian asobah di sana dijelaskan ada asobah binafsi, asobah bil ghair. Nah, dan asobah ma'al ghair. Asobah binafsi itu dikarenakan diri sendiri ya. Nah, kemudian soal yang keempat menyebutkan ketentuan sebelum membagi warisan. Jadi ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh ahli waris ya, oleh keluarga si mayit sebelum warisan itu dibagikan, seperti membayar hutang, mengurus jenazah dan lain sebagainya. Kemudian soal nomor 5 yaitu menentukan sebab tidak mendapatkan warisan. Jadi ada beberapa hal yang tidak dapat ahli waris itu mendapatkan warisan, seperti murtad, kemudian membunuh ya, membunuh dan sebagainya. Kalian bisa dibaca di buku. Kemudian menentukan jumlah ahli zawil furud ya. Jadi zawil furud ada berapa? Di dalam buku di situ disebutkan kurang lebih ada 12 zawil furud. Kalian bisa dibaca. Kemudian soal ketujuh menyebutkan sumber hukum waris dalam Al-Qur'an ya. Di dalam halaman 115 di sana disebutkan dasar-dasar hukum waris mulai dari Al-Qur'an, Sunnah dan juga ijma dan ijtihad. Kemudian soal ke-8 nanti menyebutkan hal yang dilakukan sebelum pembagian waris ya. Jadi sudah. Kemudian menentukan hukum mempelajari ilmu waris. Nah, ini ada di halaman 114 ya, dalam pengertian ilmu waris kalian bisa dibaca. Jadi nama lain dari ilmu waris itu adalah ilmu faraid ya. Kemudian hukum mempelajari ilmu waris adalah fardu kifayah, artinya ketika sudah ada yang sudah ada yang mengerjakan, sudah ada yang mempelajari, maka yang lain gugur. Kemudian soal nomor 11 menentukan perolehan waris pada istri jika memiliki anak perempuan. Nah, itu di buku sudah dijelaskan. Kalau ingin lebih paham lagi bisa dibuka video sebelumnya, bahwasanya istri itu memiliki dua bagian ya, 1/4 dan juga 1/8. 1/4 jika tidak memiliki anak, 1/8 jika memiliki anak. Kemudian menentukan ahli waris asobah binafsi ya. Ahli waris asobah binafsi itu seperti anak laki-laki ya, bapak dan lain sebagainya. Kalian bisa dibuka pada submateri asobah di buku ya. Kemudian soal nomor 13 menentukan ahli waris jika semua ahli waris lengkap. Nah, jadi nanti ada soal ya, ada soal apa namanya,
ditentukan disebutkan beberapa ahli waris. Nah, dari ahli waris tersebut nanti yang memperoleh harta warisan itu siapa? Yang didahulukan memperoleh harta warisan. Kemudian halaman 14 menentukan nama istilah pembagian warisan terkait penetapan orang yang harus mendapatkan warisan. Jadi tadi istilah ada furudul muqaddarah, ada zawil furud, ahlu waris, Istanbul waris. Nah, kalian harus paham itu tadi. Kemudian soal nomor 15 menentukan kadar furudul muqaddarah. Jadi contohnya menentukan kadar furudul muqaddarah yang termasuk ke dalam furudul muqaddarah itu nanti yang mana ya. Jadi furudul muqaddarah itu sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an, hanya ada yaitu setengah, seperempat, seperlapan, kemudian sepertiga dan 2/3. Kemudian halaman soal nomor 16 menentukan istilah tentang mengembalikan sisa harta warisan. Nah, jadi yang sudah kita pelajari ada istilah rod dan juga ada istilah aul ya. Kalau rod itu mengembalikan, artinya jadi rod itu mengembalikan, artinya mengembalikan sisa harta warisan kepada ahli waris. Karena ahli waris yang ada hanya mendapat ketentuan saja, berarti tidak ada yang dapat menghabisi semua harta atau semua sisa, makanya dikembalikan. Kemudian soal 17 menyebutkan sumber hukum dalam Quran tentang hak waris. Nah, tadi di dasar-dasar hukum waris sudah ada. Kemudian soal nomor 18 menyebutkan ahli waris yang terhalang atau terhijab ya, di halaman 124 kalian bisa dibaca. Contohnya bapak contohnya ibu. Jika ada ibu maka nenek ke atas terhalang mendapatkan bagian. Jadi ibu mahjub atas nenek. Kemudian nomor 19 menyebutkan ahli waris yang mendapat harta sepertiga, dan nomor 20 menyebutkan ahli waris yang mendapatkan harta 2/3. Kemudian soal nomor 21 menentukan golongan asobah tentang mendapat waris karena keluarga. Jadi tadi asobah ada 3, asobah binafsi, asobah bil ghair, dan juga asobah ma'al ghair. Kalian bisa dibaca pada halaman 120. Kemudian 22, soal nomor 22 yaitu menentukan istilah bagi penghalang waris. Kemudian soal nomor 23 menentukan pembagian harta waris untuk seseorang anak laki-laki berdasarkan studi kasus. Jadi nanti ada soal kalian menghitung menghitung harta warisan ya. Nah, untuk lebih pahamnya dibuka video sebelumnya. Kemudian soal nomor 24 menentukan pembagian harta waris untuk seorang anak laki-laki berdasarkan studi kasus. Ini juga nanti kalian menghitung harta warisan yang ditanya anak laki-laki. Kemudian soal 25 menentukan pembagian asobah. Jadi tadi sudah dijelaskan ada beberapa asobah yang tidak termasuk ke dalam istilah golongan asobah itu yang mana ya. Tadi asobah hanya ada 3, asobah binafsi, kemudian asobah ma'al ghair, dan asobah bil ghair. Jadi selain itu tidak termasuk ke dalam pembagian asobah. Soal nomor 26 nanti menentukan hikmah pembagian warisan. Kemudian 27
menentukan pernyataan yang benar tentang rod, hijab, dan aul. Ya. Jadi nanti ada beberapa pernyataan mengenai rod, hijab, dan aul, kalian suruh menunjukkan. Jadi tadi kalian bisa dilihat di dalam buku penjelasan mengenai rod, hijab, dan aul itu pada halaman 124 dan 125. Kemudian soal nomor 28 menentukan ketentuan asobah binafsi. Ya, jadi tadi asobah binafsi itu asobah dikarenakan diri sendiri. Kemudian 29 menentukan ahli waris yang mendapatkan harta sepertiga. Kemudian soal nomor 30 menentukan istilah bagi ahli waris asobah. Jadi ada asobah binafsi, asobah bil-ghair, asobah ma'al ghair, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam esai menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan sebelum pembagian waris. Sebelum pembagian warisan itu yang harus dilakukan oleh ahli waris dari si mayit yaitu membayar hutang, kemudian mengurus jenazah, dan juga menunaikan wasiatnya terlebih dahulu, baru dibagi-bagi harta warisannya. Kemudian soal nomor 32 menjelaskan sebab mendapat dan tidak mendapatkan warisan. Nah, pada halaman 116 kalian bisa dibaca di situ ada sebab-sebab mendapat warisan karena hubungan darah, karena perkawinan, karena memerdekakan budak, karena hubungan agama, dan yang tidak mendapatkan warisan karena membunuh, murtad, kemudian kafir, hamba sahaya, meninggal dalam sama-sama meninggal satu keluarga dalam satu waktu, dan lain sebagainya. Kemudian menjelaskan apa itu zawil furud, ya. Dalam halaman 119 di situ kalian bisa baca. Jadi zawil furud itu adalah ahli waris yang mendapatkan bagian-bagian tertentu, ya. Kemudian soal nomor 34 menyelesaikan contoh kasus pembagian harta warisan bagi seorang anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Nanti ada soal, kalian suruh menghitung harta warisan. Kemudian 35 menjelaskan pembagian asobah, ya. Tadi halaman 120 di sana sudah ada asobah binafsi, asobah bil ghair, dan asobah ma'al ghair. Oke, jadi silahkan tadi yang Ustadz tandain di buku, kalian bisa baca-baca kembali agar mudah nanti ketika mengerjakan soal PAT. Jadi tolong dibaca, dilihat kisi-kisinya sehingga nanti ketika mengerjakan tidak asal. Oke, cukup sekian pembahasan review materi PAT pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.